Hai guys, kembali bersama Mimin di channel Cerita Manhwa. Kali ini kita akan membahas komik Quest Supremacy chapter 4-6. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya, let's go. Di awal scene kita diperlihatkan kepada Kim So Hyun yang mendaratkan satu pukulannya ke Choi Chandong. Yang mana hal itu juga yang memicu quest sistem aktif. Dan misi dari quest tersebut adalah ia harus bisa melawan Choi Chandong dan menang. Terlihat hadiah dari quest tersebut adalah satu kartu perak dan satu kartu perunggu. Lalu kita diperlihatkan kepada Choi Chandong yang terkejut menerima pukulan dari Kim So Hyun. Sembari ia mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" Ia merasa tak percaya bahwa Kim So Hyun hendak melawannya. Dan kembali ia bertanya, apakah benar ia ingin melawannya? Belum sempat Choi Chandong menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba kembali satu pukulan cepat menghantam muka Choi Chandong, sembari notifikasi sistem muncul yang menyebut, menggunakan jab. Dengan penuh rasa heran Choi Chandong bertanya, apa itu? Apakah ia diam-diam belajar tinju? Dari mana dia belajar? Dengan penuh rasa marah dan bertanya-tanya Choi Chandong pun segera membalas pukulan Kim So Hyun. Namun sayangnya, belum sempat ia melancarkan aksinya. Ia kembali karena pukul oleh Kim So Hyun. Lalu terlihat Kim So Hyun yang menggunakan jabnya berkali-kali. Menghantam muka Choi Chandong sembari notifikasi terus muncul ketika ia memakai tinju jabnya. Dengan penuh semangat, Kim So Hyun pun terus melancarkan pukulannya ke muka Choi Chandong lagi dan lagi. Entah berapa kali ia memukulnya, hingga tiba-tiba, entah bagaimana ia berhasil mengalahkan Choi Chandong hingga ia jatuh pingsan. Melihat hal itu temannya yang Gukja merasa tak percaya dengan apa yang ia lihat di depan mata itu. Lalu notifikasi pun muncul yang menyebutkan bahwa misi telah berhasil. Dan ia mendapatkan hadiah berupa satu kartu perak dan satu kartu perunggu. Dan notifikasi sistem pun memberitahu lagi bahwa skill jab milik Kim So Hyun kini telah meningkat. Setelah berhasil melumpuhkan Choi Chandong yang Gukja pun mengajak Kim So Hyun pergi dari tempat tersebut. Scene beralih terlihat yang Gukja dan Kim So Hyun yang berlari ke belakang gedung sekolah. Yang Gukja pun berkata bahwa apa yang Kim So Hyun lakukan barusan akan membawa masalah yang lebih besar ke depannya. Karena para preman itu, jika mereka kalah, mereka akan membalas dendam. Dengan cara berkelompok, mendengar hal itu, Kim So Hyun merasa frustasi dan mengatakan, bagaimana caraku untuk ke sekolah mulai hari ini? Di tengah kekhawatirannya itu, Yang Gukja bertanya kepadanya, kapan dia belajar tinju? Sampai-sampai ia bisa mengalahkan Choi Chandong, Kim So Hyun pun hanya beralasan bahwa ia melatih itu hanya dari menonton YouTube. Lalu ia teringat notifikasi sistem yang muncul. Setelah pemberitahuan misi selesai itu adalah jendela notif yang menyebutkan bahwa skill jabnya telah meningkat. Ia pun bertanya, apa maksudnya skill meningkat? Dan apa yang akan terjadi jika semuanya terisi penuh di tengah seluruh pertanyaan itu? Ia pun memutuskan untuk membuka hadiah yang telah ia dapatkan tadi. Ia pun terkejut dengan hadiah yang ia dapatkan, merasa tak percaya. Ia pun berkata, apakah ini mungkin? Belum sempat kita diperlihatkan kartu apa yang ia dapatkan, tiba-tiba datanglah Baek Cherin dengan kedua temannya. Ia bertanya kepada Kim So Hyun, apa yang sudah ia lakukan? Semua anak-anak sedang mencarinya. Ia pun menjawab bahwa alasan mengapa anak-anak sedang mencarinya adalah karena dia tadi berkelahi dengan Choi Chandong dan membuatnya pingsan. Lalu entah karena ia mengkhawatirkan Kim So Hyun atau apa. Baek Cherin pun menyuruhnya untuk pulang lebih awal dan ia berjanji akan pura-pura tidak melihatnya. Namun sayang beribu sayang. Belum sempat ia bisa pulang ke rumah, ia pun sudah tertangkap oleh gengnya Choi Chandong. Mereka mempertanyakan, apakah benar Choi Chandong dihajar hingga pingsan oleh anak yang terlihat lemah ini? Merasa tak percaya. Mereka pun mengolok-olok Kim So Hyun dengan berkata bahwa apakah ia ingin melawan mereka satu demi satu? Dengan ekspresi muka penuh ketakutan dan kebingungan. Ia pun bertanya dalam hati apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus memukul mereka dengan cepat? Karena ia merasakan sudah kehabisan waktu. Sebab hal yang ia takuti bukan gengnya Choi Chandong. Melainkan seorang anak yang bagaikan monster yang menguasai seluruh kelas 3 dengan tinjunya sesaat setelah ia masuk sekolah. Dan sekarang, ia menjadi bos pemimpin dari sekolah SMA Gangbuk ini. Belum sempat ia selesai memutuskan. Ternyata, apa yang ia takutkan menjadi kenyataan
orang yang paling ingin ia hindari, monster pemimpin SMA Gangbuk ternyata telah datang di hadapannya. Ia bernama Go Ha-jun. Melihat kedatangannya, teman-teman Choi Chandong sambil tertawa dan sedikit takut memberitahu bahwa itu adalah anak yang mengalahkan Choi Chandong. Namun dengan muka datar dan sedikit mengintimidasi, ia hanya diam, lalu ia pun mendatangi Kim So-hyun dan bertanya, apakah benar ia yang melakukannya? Mendengar itu dengan sedikit rasa takut dan ragu-ragu, Kim So-hyun pun berkata, ya. Go Ha-jun pun bertanya, apa alasannya ia memukul Choi Chandong dengan suara yang lantang? Ia pun berteriak bahwa alasan ia memukul Choi Chandong adalah karena dia telah menghina keluarganya, namun seolah tak merasa peduli. Dengan alasan Kim So-hyun, Go Ha-jun menantang untuk memukulnya. Ia berkata bahwa ia adalah seorang petinju dan ia ingin mencoba pukulan Kim So-hyun. Jika ia merasa pukulannya pantas, maka ia akan pergi dan tak akan mengganggunya. Mendengar hal itu, Kim So-hyun penuh dengan rasa bimbang berpikir, apakah ia akan menerima tantangan tersebut? Apakah benar ia harus memukulnya? Dan apakah ia akan selamat setelah ia bisa memukul Go Ha-jun? Sembari ia berpikir, Go Ha-jun pun berkata bahwa ia berjanji akan perkataannya. Jika pukulan Kim So-hyun dapat memuaskannya, ia akan melepaskannya. Lalu ia teringat 2 kartu yang ia dapatkan sebelumnya. Ia berniat untuk membuka kedua kartu tersebut. Sekarang, setelah ia berhasil membuka 2 kartu tersebut, kita diperlihatkan isi dari 2 kartu itu. Terlihat hadiah dari kartu perak adalah ia mendapatkan kacang pemulihan, yang mana itu berguna untuk memulihkan stamina, dan hanya bisa dipakai sehari sekali. Lalu kartu perunggu, ia mendapatkan skill nada tinggi, yang mana ini dapat membuat ia mengeluarkan suara yang tinggi. Setelah melihat 2 kartu yang ia dapatkan itu, ia merasa hadiah yang ia terima ini tidak cocok dipakai untuk melawan Go Ha-jun dalam situasi saat ini, dan ia pun masih bingung dengan kegunaan daripada skill-skill yang telah ia dapat tadi. Di saat ia masih merenungkan tentang bagaimana ia menghadapi Go Ha-jun, tiba-tiba Go Ha-jun pun berkata, cobalah memukulku, karena tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ia pun dengan nekat mencoba memukul Go Ha-jun memakai tinju jabnya, namun alangkah terkejutnya, ia karena Go Ha-jun dapat menghindari pukulan dirinya dengan sangat mudah, merasa tak ingin menyerah. Ia pun mengulangi tinjunya beberapa kali berharap dapat mengenai muka Go Ha-jun. Sembari notifikasi sistem terus muncul yang bertuliskan menggunakan jab. Merasa putus asa. Karena tinjunya tidak ada yang mengenai muka Go Ha-jun, ia pun berpikir sekarang bagaimana? Lalu tiba-tiba ia pun dipukul dengan keras oleh Go Ha-jun hingga terpental dan pingsan. Terlihat Kim So-hyun yang terbangun dari pingsannya akibat pukulan Go Ha-jun. Ia pun berkata bahwa Go Ha-jun sangat kuat. Ia bisa mengelak dari tinjuan jabnya dan membuatnya pingsan. Hanya dengan 1 pukulan saja, lalu kita diperlihatkan ternyata Go Ha-jun yang telah berada di samping Kim So-hyun menunggunya untuk bangun, melihat Go Ha-jun yang ada di sebelahnya. Dia pun merasa bahwa ia tak akan selamat kali ini. Ia berpikir mungkin tubuhnya akan dirobek-robek dan diberikan kepada anjing liar. Merasa tak ingin menerima semua itu, ia pun mencoba untuk melawan kembali Go Ha-jun. Namun anehnya Go Ha-jun tidak melakukan seperti apa yang ia bayangkan. Malahan ia diajak untuk pergi dengannya. Ia pun merasa sangat heran. Scene beralih terlihat ia yang telah berada belakang sekolah, tempat tongkrongan kelompoknya Go Ha-jun berada. Dengan ekspresi yang masih terlihat bingung, ia pun berpikir mengapa ia bisa diajak ke tempat ini. Lalu tiba-tiba Go Ha-jun menawarkan sebatang rokok kepada So-hyun. Di dalam hati ia pun masih berpikir, apakah dirinya akan dihajar di tempat ini? Terlihat dirinya yang menolak tawaran rokok dari Go Ha-jun dengan alasan bahwa ia tidak merokok. Lalu Go Ha-jun pun bertanya kepada Kim So-hyun, siapa namamu? Ia pun menjawab namaku Kim So-hyun. Lalu tiba-tiba ia melanjutkan perkataannya bahwa ia meminta maaf. Karena telah memukulnya hingga pingsan, ia merasa pukulan Kim So-hyun itu hebat, namun hanya sedikit kurang. Maka tanpa sadar ia pun melancarkan serangan kepadanya. Ia pun melanjutkan perkataannya kepada Kim So-hyun bahwa ia sudah lama di dunia tinju, dan ia melihat bahwa Kim So-hyun mempunyai bakat dalam tinju. Scene beralih ke rumah Kim So-hyun, terlihat ia yang masih kebingungan terhadap perlakuan Go Ha-jun terhadapnya. Tak seperti yang dirumorkan bahwa ia adalah orang yang amat kejam. Ia malah meminta maaf dan memuji Kim So-hyun atas tinjunya dengan nada yang amat bersahabat. Lalu tiba-tiba ia terbangun dari rebahannya karena ia teringat tentang notifikasi quest. Dia takut apakah sistem akan memberikannya quest untuk mengalahkan Go Ha-jun. Tapi untungnya tidak ada misi yang muncul.
Ia pun merasa lega dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memberikan misi ini? Dan saat ini masih misi tutorial, apakah sistem hanya memberikannya kartu? Dan apakah akan ada misi utama jika ada misi tutorial? Lalu tiba-tiba ia teringat bahwa kartu yang selama ini ia dapat baru sebatas pada kartu emas, perak, dan perunggu. Ia teringat bahwa waktu itu ia menerima notifikasi dari sistem bahwasanya masih ada kartu yang lebih tinggi dari kartu emas. Ia mempertanyakan seberapa baguskah kartu itu yang lebih tinggi dari kartu emas. Ia merasa amat sangat penasaran, dan ia pun juga menyebutkan bahwa kemampuan dari kartu yang ia dapatkan semuanya terasa lucu karena kartu yang ia terima sejauh ini semuanya tentang berkelahi. Scene sekali lagi beralih kepada Kim So-hyun yang berada di sekolah. Terlihat ia sedang duduk berdua dengan temannya, yang tak lain adalah Yang Gukja. Mereka saling berbincang tentang situasi yang sedang dihadapi oleh Kim So-hyun yang terasa aneh. Namun Yang Gukja mencoba menenangkan temannya itu dengan berkata bahwa tak akan terjadi hal yang ia takutkan, dan ia hanya disuruh untuk sedikit santai. Tiba-tiba datanglah Choi Chandong, yang sedang mencari Kim So-hyun. Melihat itu, ia pun langsung berdiri mengira bahwa Choi Chandong datang untuk membalas dendam dan membulinya kembali. Ia pun bersiap untuk bertarung dan bertanya, "Ia mau apa kau?" Choi Chandong pun menjawab bahwa bukan itu yang ingin ia lakukan. Tapi ia hanya ingin menyampaikan pesan dari Go Ha-jun yang mengatakan, "Sampai jumpa sepulang sekolah." Mendengar pesan itu, ia pun merasa takut dan cemas. Apa yang akan terjadi pada dirinya nanti? Dan ia pun berkata, "Aku akan direbus." Yang Gukja juga menimpali kalimatnya berkata, "Sudah dimulai, sudah dimulai." Lalu ia pun bertanya kepada Yang Gukja, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Yang Gukja menjawab, "Tidak ada cara lain, kau tidak perlu datang ke sekolah ini, atau lebih baik kau berhenti dari sekolah mulai besok." Scene beralih terlihat Kim So-hyun yang sedang berada di depan tempat karaoke. Ternyata, ia diajak Go Ha-jun ke tempat tersebut dengan perasaan takut dan cemas. Ia pun mencoba untuk menemui Go Ha-jun. Dan di saat ia masuk, terlihat ia bersama anak-anak yang populer di sekolah yang sudah duluan datang ke tempat karaoke. Dan ia pun menyuruh Kim So-hyun untuk duduk, melihat kedatangan Kim So-hyun. Semua anak-anak yang berada di ruangan itu merasa bingung dan bertanya-tanya, siapa anak itu yang dibawa Go Ha-jun kemari, sembari bergumam di dalam hati. Ia pun berpikir tentang bagaimana sikapnya ketika di sini dan bagaimana ia bisa kabur dalam situasi yang tidak mengenakan tersebut. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dirinya, dan orang itu tak lain adalah Baek Cherin. Ia bertanya, mengapa dirinya bisa berada di sini? Ia pun menjawab bahwasanya Go Ha-jun yang mengajaknya kemari. Mendengar hal itu, Go Ha-jun pun berkata kepada seluruh teman-temannya bahwa Kim So-hyun adalah teman barunya. Dan setelah mengumumkan hal tersebut, ia tiba-tiba menyuruh Kim So-hyun untuk bernyanyi dan menyuruh temannya untuk memberikan ia satu lagu-lagu yang ia ingin nyanyikan. Mendengar itu ia pun merasa terkejut karena ia sebenarnya tak bisa bernyanyi. Ia pun bingung bagaimana caranya untuk menolak permintaan Go Ha-jun tersebut. Namun ia tahu jika ia menolak, ia akan dalam bahaya, maka ia pun nekat untuk mencoba bernyanyi dengan skill nada tinggi. Mendengar nyanyiannya itu, semua orang yang di dalam ruangan itu merasa terkejut dan terkesima. Dengan suara Kim So-hyun, melihat semua orang merasa heran dengan dirinya, dia pun tersipu malu dan bertanya, "Mengapa kalian melihatnya seperti itu?" Lalu Baek Cherin pun menjawab bahwa ia tidak menyangka Kim So-hyun akan menyanyikan lagu yang bagus. Ia mengira bahwa Kim So-hyun akan menyanyikan lagu anime. Dan terlihat teman-teman yang lain pun merasa senang dan terhibur dengan lagunya tersebut. Melihat mereka yang memuji dirinya, ia pun merasa senang dan merasa tak percaya. Benarkah ini geng yang ditakuti di sekolah? Bahkan teman-teman yang lain pun mengajak Kim So-hyun untuk bernyanyi lagi. Dengan merasakan semua kesenangan dan kebaikan itu, ia pun berubah pikiran tentang rumor buruk gengnya. Go Ha-jun semua itu salah. Ia telah menganggap bahwa Go Ha-jun adalah orang yang baik. Beralih kepada Kim So-hyun yang ingin berangkat sekolah, terlihat wajahnya yang amat sangat gembira. Ia berkata, ini pertama kalinya ia menikmati pergi berangkat sekolah dengan rasa senang. Itu bukan tanpa sebab. Karena ia merasa bahwa sekarang dirinya telah berteman dengan Go Ha-jun, ketua geng yang menguasai sekolahnya, dan ia pun akan aman dari pembulian. Karena hal itu, tambah sistem pun tidak memberikan quest yang aneh-aneh lagi kepada dirinya. Dan ia berniat meminta kepada Go Ha-jun untuk melindungi Yang Gukja juga. Saat di jalan terlihat ia bertemu dengan Go Ha-jun.
Ia pun mencoba menyapanya, namun tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang menyebutkan bahwa tutorial misi telah berakhir dan saatnya memasuki misi utama. Terlihat sistem pun memberitahukan bahwa dalam misi utama ia akan mendapatkan kartu platinum sebagai hadiah. Mengetahui hal itu, ia pun berkata, kartu yang lebih tinggi dari kartu emas, dan ia mempertanyakan, apakah misinya akan sangat sulit? Tengah perenungannya itu, tiba-tiba Go Ha-jun pun berkata, apa yang sedang kau lamunkan? Lalu alangkah terkejutnya, dia tiba-tiba notifikasi sistem muncul di depan matanya, yang menyebutkan bahwa ia harus melawan kapten dari SMA Gangbuk dan menang. Terlihat waktu yang diberikan sistem adalah 3 hari, dan jika ia berhasil, ia akan diberikan 1 kartu platinum. Melihat muka Kim So-hyun yang terkejut dan sedikit kebingungan, Go Ha-jun pun berkata, adakah sesuatu yang ingin kau katakan? Lalu kita diperlihatkan notifikasi sistem muncul kembali. Sistem menyebutkan bahwa misi utama akan dijalankan dan akan ada misi tambahan, dan sistem kembali memberitahu bahwa ia akan bisa mendapatkan kartu lebih banyak mulai dari sekarang. Scene beralih kepada Kim So-hyun yang sedang melamun memikirkan cara agar ia bisa keluar dari masalah ini. Mengetahui misi utama yang diberikan oleh sistem adalah ia harus melawan Go Ha-jun. Kim So-hyun merasa frustasi dan bingung. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia bersyukur berkat quest misi ini ia bisa menjadi teman Go Ha-jun dan dapat pergi sekolah dengan normal. Namun sekarang ia harus melawan Go Ha-jun pemimpin dari geng yang menguasai sekolah. Lalu tiba-tiba Yang Gukja yang melihat Go Ha-jun yang duduk bersama mereka di saat waktu jam makan kebingungan dan bertanya kepada Kim So-hyun, mengapa dia bisa makan bersama mereka? Kim So-hyun pun menjawab hal itu karena ia menyukainya. Sambil bergumam di dalam hati, Go Ha-jun adalah teman yang baik dan ia orang yang melindunginya. Bagaimana ia bisa tiba-tiba memukul dan mengalahkannya tanpa alasan yang jelas? Lalu secara kebetulan ia mendapatkan ide untuk jalan keluar dari masalah ini. Dan ide tersebut adalah ia hanya perlu menyerah pada misi tersebut. Karena menurutnya, ia sekarang sudah memiliki Go Ha-jun untuk apalagi ia perlu quest misi tersebut. Ia tak perlu memaksakan dirinya untuk bertarung dengannya. Yang ia inginkan saat ini hanyalah agar ia dapat menjalani kehidupan sekolahnya dengan normal dan nyaman. Ia pun tak mau mengambil resiko jika ia melawan Go Ha-jun dan kalah, maka hadiah yang sudah ia terima selama ini akan hilang. Lalu di saat ia mencoba menyapa Go Ha-jun di tongkrongan, ia terkejut melihat Go Ha-jun yang menganiaya Choi Chandong dengan menghantamkan kepalanya ke dinding. Melihat hal itu, Kim So-hyun pun merasa syok dan berkata, apa ini? Tiba-tiba ada seorang wanita yang menjawab pertanyaannya. Ia mengatakan, apa kau pikir dia orang baik atau orang yang seperti itu? Dan di saat Kim So-hyun membalikkan badan, ternyata wanita tersebut adalah Baek Cherin. Ia menjelaskan alasan mengapa Choi Chandong bisa diperlakukan seperti itu. Hal itu semua karena dia tidak menyetorkan uang pembayaran sesuai dengan yang telah diperintahkan. Ia memerintahkan kepada para anak buahnya untuk mengumpulkan uang hasil palakan dari anak-anak di seluruh sekolah dan diberikan kepadanya dengan nominal yang telah ditentukan. Sebagai gantinya, ia akan membiarkan semua anak buahnya melakukan apapun yang mereka mau kepada anak-anak di sekolah. Sembari pergi meninggalkan Kim So-hyun. Ia pun berkata, kau pikir Go Ha-jun sedang melindungimu? Kau harus tahu dia orang yang seperti apa sebenarnya. Lalu Kim So-hyun tiba-tiba terkejut mendengar suara Go Ha-jun yang memanggil dirinya. Ia bertanya, sejak kapan kau datang? Dengan muka yang cemas. Ia pun berkata, baru saja aku tiba. Lalu ia meminta Go Ha-jun untuk mendekat karena ada yang ingin ia tanyakan. Mendengar itu, Go Ha-jun mendekat dan bertanya, apa yang ingin kau tanyakan? Ia pun menjawab, mengapa kau menjagaku? Go Ha-jun pun menjawab, itu sudah jelas, karena kau hebat dalam tinju, maka aku menjagamu. Karena ia menganggap sebelum bertemu dengan Kim So-hyun, ia hanya bertemu dengan orang-orang lemah yang tak bisa berkelahi dengan benar. Mendengar itu, ia pun terkejut mengetahui bahwa Go Ha-jun hanya menyukainya karena ia bisa tinju. Lalu ia memikirkan, jika ia tidak melakukan misi yang telah quest sistem berikan, maka ia akan kehilangan skill tinjunya. Dan jika suatu hari Go Ha-jun tahu bahwa dirinya tidak bisa tinju, maka ia tidak bisa membayangkan apa yang akan Go Ha-jun lakukan pada dirinya. Mendengar pertanyaan Kim So-hyun tadi, Go Ha-jun pun bertanya, mengapa kau bertanya seperti itu? Sembari menggoyang-goyangkan tubuh Kim So-hyun, dengan mata yang mengalirkan air mata sembari tersenyum, ia hanya bisa berkata, ah tidak, aku hanya terharu. Scene beralih kepada Kim So-hyun yang sedang berada di taman kota terlihat ia yang sedang melatih pukulan jabnya.
Ia bertekad untuk berusaha menyelesaikan questnya, karena ia tahu ia tidak bisa kembali ke masa lalu seperti dulu lagi dan kehilangan semua yang sudah ia dapat. Namun ia berpikir bagaimana caranya ia bisa menang melawan Go Ha-jun. Ia mengingat bahwa pukulan jabnya tidak bisa mengenai Go Ha-jun, lalu bagaimana caranya ia bisa menang hanya dengan itu. Ia pun melihat kartu yang sudah ia dapatkan, yaitu kartu perak dan kartu perunggu. Yang mana itu adalah kacang pemulihan dan nada tinggi, dan dia berpikir hanya dengan kartu itu mustahil ia bisa menang. Di saat dia sedang asyik memikirkan strategi bagaimana caranya agar menang, tiba-tiba ada beberapa anak yang muncul dan menyapanya. Mereka bertanya, apakah ia anak SMA? Ia pun membenarkan hal itu. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai ongkos untuk pulang dan meminta Kim So-hyun untuk meminjamkan mereka uang. Tetapi Kim So-hyun menjawab bahwa ia tidak membawa uang. Mendengar jawaban Kim So-hyun, anak-anak tadi yang ramah kepadanya tiba-tiba bermuka masam. Dan ada satu lelaki yang berkata kepadanya, apakah kau tidak tahu situasimu sekarang? Kamu membuatku kesal dasar bajingan. Dan ia pun mencoba untuk memukul Kim So-hyun. Namun belum sempat pukulannya mengenai wajah Kim So-hyun, tiba-tiba dengan cepat ia sudah terkena pukulan jabnya Kim So-hyun. Lalu secara tak terduga muncul notifikasi sistem yang menyebutkan bahwa skill level jabnya telah meningkat. Terlihat kartu skill tinju jab yang sebelumnya berlevel F berubah menjadi skill jab berlevel E. Mengetahui hal itu, ia pun sangat senang karena skillnya telah meningkat dan berkembang. Ia bertanya apakah ia harus berhasil memukul dulu baru skill ini bisa naik level. Lalu terlihat pemuda yang tadi dipukul oleh Kim So-hyun mencoba untuk memukulnya kembali. Namun, dengan mudahnya, ia memukul mundur pria itu sebelum dia berhasil mendaratkan pukulannya ke wajah Kim So-hyun. Dan ketika Kim So-hyun berhasil memukulnya, ia merasa heran karena tinjuannya kali ini berbeda. Dari tinjuan dirinya yang sebelumnya, rasanya tinjunya menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Melihat temannya yang tidak berhasil memberikan pukulan kepada Kim So-hyun, para pemuda ini pun menjadi kesal dan ingin mencoba mengeroyok dirinya. Lalu tiba-tiba notifikasi quest muncul yang menyebutkan misi tambahan sedang dibuat. Terlihat misi sistem kali ini adalah ia harus mengalahkan 5 penjahat yang sedang menyerangnya. Terlihat pula hadiah dari misi tersebut adalah ia akan mendapatkan 1 kartu perak dan ada syarat tersembunyi juga. Melihat itu ia pun bingung. Misi tambahan? Apa maksudnya? Lalu ia pun bergumam di dalam hati. Apa pula syarat tersembunyi itu? Lalu, sistem pun berkata, misi tambahan boleh diabaikan. Melihat itu, Kim So-hyun berkata, apa menyerah diperbolehkan? Apakah aku menyerah saja? Terlihat para pemuda itu mencoba berlari beramai-ramai ke arah Kim So-hyun untuk mengeroyoknya, sembari menyilangkan tapi baju singletnya. Ia berkata, mengapa harus menyerah? Aku tidak ingin menyerah. Dengan menggunakan skill nada tinggi, ia pun berteriak kepada para pemuda tadi dan mengatakan, aku sangat takut sialan. Apakah Kim So-hyun bisa melawan 5 orang tersebut sekaligus dan menang? Bagaimanakah kelanjutannya? Kita lihat di video selanjutnya.